Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku teman-teman di motovlog dolanku.com. Kali ini aku ingin membahas tentang hari pertama bulan puasa di sekitaran Kota Malang. Pada tanggal 13 April 2021 ini cuacanya cukup cerah, jam menunjukkan sekitar pukul 8 pagi, padahal kemarin jam segini agak mendung. Baik teman-teman, bagaimana suasana jalan raya baik di gang-gang kecil maupun jalan umum yang besar di hari pertama bulan puasa hari ini? Ini adalah perempatan Gasek, jalannya menurun tajam satu arah ya teman-teman. Ini untuk mobil maupun motor ini menikung terus menurun. Bagi yang ingin ke Pondok Gasek atau Pondok Sabili Rosat, disarankan saja jangan melewati jalur itu tadi, tetapi melewati jalan besar, terutama bagi kamu yang belum berpengalaman dalam menyetir di gang sempit dan jalan-jalan tanjakan naik turun. Ini jalannya naik teman-teman, naik sambil agak menikung. Bagaimana sahur kalian tadi malam? Kalau saya tadi malam sahurnya pakai ayam, daging ayam ya, tanpa kulit, terus ikan jamet sama madu kelanceng, itu aja, tidak pakai nasi. Tentunya air minum aku perbanyak ya, mungkin kalau 13 ukuran 1 mili di sekitar itulah 150-an mili itu lebih. Jadi minumnya aku perbanyak. Hari pertama puasa Ramadan cukup lengang. Kalau seperti ini mengalami kepadatan seperti ini, apa itu tidak terlalu signifikan, masih agak ramai yang kemarin. Kita lihat bagaimana di jalan yang lebih besar. Ini belok kanan, kita ke arah jalan Sigura-gura. Ini jalan Sunan Kalijogo ya teman-teman. Di depan sana sekitar 200-an meter ada pintu gerbang kampus Universitas Islam Negeri Malang atau UIN Maliki Maulana Malik Ibrahim Malang. Di hari normal, tidak ada pandemi, tidak bulan puasa seperti ini, sangat ramai sekali, cukup padat sekali di sini. Namun tidak sepadat di tempat-tempat yang lain. Ini masih tergolong kepadatannya masih tidak terlalu rumit ya, karena jalannya lumayan agak besar. Di sepanjang jalan Sigura-gura di depan kita nanti yang akan kita lewati sekitar 1 kilometer, tidak sampai lah 1 kilometer, itu banyak kios, banyak toko-toko, rumah makan, kafe yang sederhana. Sigura-gura
Cibura cukup terkenal ya teman-teman, karena area kontrakan, area kosan mahasiswa. Cuacanya sangat cerah sekali menjelang musim kemarau. Ini jalannya menikung tapi garis markernya tetap putus-putus. Barangkali ya teman-teman, mohon maaf sedikit melanggar marka jalan yang lurus. Sangat lengang sekali ternyata teman-teman. Barangkali perkantoran baik itu yang swasta maupun milik pemerintah meliburkan seluruh pegawainya untuk menyempatkan mereka mengawali puasa Ramadan. Ya, penyesuaian gitu ya, yang awalnya, yang sebelumnya itu tidak puasa, sekarang puasa, itu memang butuh penyesuaian baik secara fisik maupun mental ya. Jadi diliburkan itu adalah hal yang wajar. Baik teman-teman, ternyata helm saya belum saya kancingkan dulu. Belok kiri, menepi ke kiri. Ya, ini banyak toko-toko yang tutup teman-teman. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita menuju jalan veteran ya. Di sebelah kiri adalah pintu masuk Universitas Brawijaya. Dibuka ya. Terus di depan nanti sekitar 200 meter ada Transmart Mall, Matos, Malang Town Square, lalu disusul dengan Taman Makam Pahlawan. Walaupun di sebelah kanan sekitar 50 meter ada Universitas Negeri Malang atau UM. Di sebelah kiri ini masih area Brawijaya teman-teman, Universitas Brawijaya. Ini dia Transmart mall yang cukup besar, lantainya sekitar 8 lantai kalau tidak salah. Terus sebelahnya ini di utaranya Matos, Malang Town Square. Dan sebelah kanan adalah area Universitas Negeri Malang atau UM. Kenapa kok tidak disebut UNM, kok UM? Karena UNM itu juga ada di Makassar, Universitas Negeri Makassar. Jalannya bergelombang teman-teman. Ini dia Taman Makam Pahlawan. Kita belok kiri teman-teman. Di sini dulu adalah kotakan, lalu ada peraturan penutupan sehingga lampu lalu lintasnya dinonaktifkan. Alhasil yang ada muncul 2 pertigaan. Lengang sekali teman-teman. Mungkin harus istirahat di rumah ya, penyesuaian. Ya, ini supportasnya, relawan pengatur lalu lintasnya anggur teman-teman karena kendaraannya cukup tinggi. Kita lihat nanti bagaimana di pertigaan Suhat atau pertigaan Universitas Brawijaya, apakah padat atau tidak. Di depan sana pertigaan jembatan Suhat atau Soekarno Hatta biasanya cukup padat
dulu untuk putar balik, serta untuk belok kiri maupun belok kanan pada lampu lalu lintas atau perempatan lampu merah itu kadangkala tidak boleh belok kiri maupun belok kanan, dibolehkan hanya lurus, atau salah satunya hanya boleh belok kiri atau belok kanan saja. Jadi tidak seperti di kota kecil ya, karena untuk rekayasa lalu lintas kita belok kanan teman-teman mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta. Ini juga diadakan penyekatan, padahal sepi, tapi entah kenapa kok dekat seperti itu. Biasanya kalau di dekat seperti itu atau pengalian arus, kondisinya jalan sangat ramai. Barangkali belum ditindaklanjuti atau diupgrade. Sebab kalau di dekat itu kita nggak boleh lurus teman-teman dari arah Senowo. Jadi harus belok kiri dulu ke sini, ini arah ini, terus baru kemudian putar balik. Kalau sepeda motor di depan ini boleh putar balik ya. Kalau roda 4 nggak boleh, kalau roda 4 baru di depan sana. Kita nanti menuju ke jalan atau pertigaan Masjid Sabzillah. Sabzillah itu SD teman-teman, SD Islam yang memiliki masjid cukup besar, sehingga pertikaannya disebut pertigaan Sabzillah. Motor sport firing seperti itu sebenarnya pengen beli teman-teman, ada sih tabungannya, cuma aku pikir-pikir dulu, lebih baik sih aku memiliki tabungan yang lumayan daripada harus membeli sesuatu yang belum tentu aku butuhkan ya. Soalnya motor firing itu terutama harganya yang 80 jutaan, 40 jutaan pun perawatannya juga butuh biaya yang tidak sedikit teman-teman. Yang motor ini adalah motor Verza ya teman-teman, harganya murah 30-an juta, perawatannya sangat minim sekali, namun demikian harga sesuai dengan kualitas. Ada beberapa kelemahan, namun kelemahan tersebut tidaklah fatal atau merusak performa sepeda motor tersebut. Ya wajarlah jika misalkan kecepatannya maksimal hanya 95 km per jam gitu, seperti itu wajar, karena memang harganya sangat-sangat murah sekali. Terus kemudian rantainya mudah kotak-kotak ya, cara mengatasinya tinggal dikasih oli dan gasket ya teman-teman. Dia motor R15. Aku dulu sering lihat di YouTube motor sport firing seperti itu. Setelah aku tonton kelemahan dan kelebihannya, ternyata aku belum siap untuk memilikinya karena perawatannya mahal gitu. Olinya, suku cadang lainnya, terus biaya servisnya. Daripada untuk merawat sepeda motor tersebut, lebih baik ditabung atau untuk hal-hal yang lebih penting. Sedangkan motor firing yang harganya 80 juta ya teman-teman, 80 juta itu juga sangat ribet kalau dibuat harian. Jadi harus memiliki dua motor untuk harian dan motor untuk berbahaya gitu teman-teman, untuk diri gitu ya, untuk hiburan, untuk menyenangkan diri gitu ya. Kalau motor sport firing seperti itu yang harganya cukup tinggi digunakan sehari-hari, maka perawatannya juga akan semakin sering. Ya seperti ini kondisi jalan Kota Malang teman-teman, tutup lengang.
menginap juga tetap murah teman-teman, tidak dihitung ada biaya tambahnya, tidak ada. Ini kita belok kiri, setelah itu belok kanan. Ini dia teman-teman, Sabilillah. Kita ambil jalur kanan, mobilnya pelan-pelan ini saja ya teman-teman. Kita racing dulu. Kita ini ke arah timur teman-teman, belok ke arah timur menuju ke Bandara Abdurrahman Saleh. Di sini lampu merahnya lumayan lama. Sekitar sini sering sekali terjadi sebelah kiri ya, kejahatan polisi baik secara aksidental maupun resmi. Aksidental itu maksudnya kalau ada pelanggaran seperti itu akan kena tilang. Terus yang resmi itu ada kejahatan pemeriksaan surat-surat dan lain sebagainya. Motor hijau ya itu. Depan ini ada rel kereta api. Juga bisa arah ke Bromo ya teman-teman, ke Bromo lewat sini juga bisa. Tapi bagi kalian saat normal ya, tidak ada pandemi, lewat sini itu tidak dihadirkan karena macet ya teman-teman. Ya sebenarnya jujur kalau melihat motor sport sharing itu pengen banget teman-teman, pengen naiki, cuma itu nggak sebanding dengan niat untuk merawat ya. Jadi pengennya sih punya asisten gitu ya, yang merawat, yang membersihkan, yang mencuci, yang menserviskan, seperti itu ya. Namun uangnya belum ada teman-teman. Jadi aku itu orangnya cari enaknya. Kalau nggak mau cari enaknya ya nggak akan aku beli. Lampu merah lagi teman-teman, lebih dari 100 detik. Oke, kita ke depan. Belok ke kiri ya, ke utara, ke arah Terminal Argosari. Ke Araya yang cukup terkenal ya. Rumahnya Momo Belsa kalau nggak salah juga di situ ya teman-teman. Kalau salah tolong dikoreksi. Momo Belsa penyanyi itu loh teman-teman, sekarang sudah tidak lagi menjadi personel desa. Lumayan padat di sini. Kecepatan 35 km per jam.
itu ada orang Kediri yang motornya rusak, posisinya berada di Kota Malang, bukan ya, di Kabupaten Malang, sekitar Pujon. Sudah sore. Di motor yang rusak itu ada stiker Arema di platnya atau di lebarnya gitu ya. Kemudian ada Aremania, supporter Arema yang rumahnya di sekitar situ, tahu sepeda motor itu ada stikernya, tanpa basa-basi langsung diangkut motor tersebut. Bukan dirampas ya teman-teman, tapi diajak untuk pulang ke Kediri. Sepeda motornya diangkut menggunakan mobil, berikut dengan orangnya, diantarkan ke rumah yang punya sepeda motor rusak itu. Seperti itu teman-teman, saking fanatiknya kepada Arema hingga melihat stiker saja itu sudah sebuah hal yang membuat hati itu merinding gitu ya. Wah, ini ada orang Kediri yang menggunakan stiker Arema ini gitu. Itu adalah sebuah, ada ikatan tersendiri gitu ya, hingga seakan-akan walaupun tidak kenal, satu hati gitu ya, tanpa ragu-ragu menolong. Seperti itu. Bagaimana puasa teman-teman? Apakah sudah batal atau belum? Jangan sampai dibatalkan ya, kalau tidak ada halangan atau hal-hal yang memang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Jadi marah, terus kemudian mengomel, berkata jorok dan semacamnya, itu tidak membatalkan puasa ya teman-teman, cuma hanya mengurangi pahalanya saja. Puasa itu hukumnya wajib. Misalkan jika mengatakan, aduh aku kadung, mohon maaf kalau bahasa Jawa, aduh aku sudah terlanjur berkata kotor, sudah terlanjur marah-marah, ya percuma dong aku puasa. Tidak teman-teman, tetap wajib untuk puasa. Ada pahalanya tidak, berpahala atau tidak itu urusan Allah, bukan dinilai oleh manusia. Kalau marah-marah, berkata kotor, jelas pasti pahala puasanya berkurang. Cuma belum tentu itu akan menghabiskan atau membuat puasa tidak berpahala sama sekali ya. Berpuasalah, tubuh tapi itu berpuasalah maka kamu sehat. Ini belok kiri teman-teman, ke lapangan udara Abdurrahman Soleh. Kiri-kirinya ada pesawat, terus patokannya sana atau ujung jalannya sana, nanti mungkin akan saya rekam juga kalau memungkinkan. Itu ada SPBU. Di sini suasananya teduh, banyak pepohonannya, pinggir kiri maupun kanan. Lumayan sepi, kita perketat langsung di sepeda motornya. Ini jalan tol teman-teman, jalan tol. Di atas kita ini jalan tol. Enak kalau di suasana seperti ini. Saya sudah lama tidak puasa teman-teman. Puasa sunat maksud saya. Sudah beberapa tahun, 5 tahun lebih. Dulu lumayan lah. Ini bukan pamer ya teman-teman, bukan pamer. Niat aku memberitahu kalau aku tentang puasa sunat itu supaya ditiru gitu ya. Kalau jelek aku, pasti aku punya kejelekan lah, karena saya punya keburukan. Jangan ditiru, kalau kebedaannya ya ditiru gitu. Niat aku bukan pamer teman-teman,
semoga mohon doa ya, mohon doa yang tulus setelah puasa Ramadan tahun ini. Aku ingin memulai puasa sunnah secara rutin kembali seperti dulu saat muda, masih remaja. Dulu jujur, kenapa aku puasa Ramadan, memang ini ada pelangnya teman-teman ya, pulang ke Bandara Abdurrahman Saleh kita perjalanan. Dulu aku puasa karena memang uang sakuku itu sedikit ya teman-teman. Daripada lapar nganggur, lebih baik aku buat puasa gitu ya. Sepeda motor lajurnya berada di kiri, mobil berada di kanan. Oke, kita patuh ya rambunya teman-teman. Banyak pepohonannya. Di kiri kanan ada Tegal atau ladang ya. Bedanya Tegal sama ladang itu apa? Kalau sawah itu dapat diairi atau ada irigasinya, biasanya ditanami padi, jagung, seperti itu. Terus kalau Tegal apa? Kalau Tegal itu minim pengairan atau bahkan tidak ada pengairan sama sekali, kecuali menggunakan diesel atau pompa air ya. Sumurnya jadi sumur bor, biasanya ditanami tebu atau tanaman-tanaman tahunan lainnya ya, gitu. Itu berbedanya. Di sini kalau buat mencoba motor sport yang 250 cc lumayan bisa lah. Tapi dulu pernah dapat cerita kalau ketahuan sama petugasnya kan TNI, itu bisa dihukum berpush up ya. Mungkin dia kira jalannya sepi gitu. Ya, di depan ini nanti ada pos pemeriksaan kendaraan untuk sekaligus apa itu, membeli karcis. Oh tidak, seingat saya membeli karcisnya itu apa, membayar karcisnya itu sudah keluar ya teman-teman. Kalau sudah keluar baru bayar karcisnya ya. Umumnya kan memang seperti itu, biar kita tahu berapa lama itu parkirnya. Ya, bisa turun. Ada masjidnya teman-teman di dalam, itu dia masjidnya, lumayan besar. Motor lanjutkan apa tidak ya, patroli sampai ke sini ya kita lanjutkan. Ambil tiket. Silakan tekan tombol dan ambil karcis. Oh di sini. Silakan. Ya teman-teman, nanti akan aku beritahu di mana lokasi parkirnya. Ternyata saat musim pandemi ini tidak ada pemeriksaan teman-teman, tidak ada cek suhu. Cek suhunya mungkin barangkali baru di sana ya, karena mungkin diperkirakan apa itu pengantar kan juga bisa kan masuk gitu, jadi tidak perlu dicek suhu, apalagi rapid test. Ya ini dia lingkungan Bandara Abdurrahman Saleh. Seperti ini teman-teman. Sudah lama sekali tidak melakukan perjalanan teman-teman. Sangat rindu sekali ke terminal, ke bandara. Cuma saya sudah trauma sih untuk ke bandara. Bukan ke bandaranya, trauma naik pesawat. Parkir VIP, parkir bawah. Ya ini area parkir sepeda motor teman-teman. Area parkir roda 2. Kita puterin saja ya. Lumayan sepi teman-teman dan tidak terawat karena memang jarang yang parkir. Ini biasanya digunakan parkir oleh pegawainya ya teman-teman. Gitu. Kita keluar teman-teman. Silakan kalian nikmati dulu. Exit keluar. Semoga wabah penyakit
ini segera berakhir seperti biasanya. Berapa Pak? 3.000. Pun sesuai damel jenengan Pak. Iya, sami-sami. Tetap beroperasi Pak ya bandaranya? Tetap beroperasi mulai itunya tanggal 6. Tanggal 6 libur baru? Ya, tanggal 6. Karena dilarang mudik ya? Tanggal 2 sudah off. Oh gitu. Berarti pesawatnya ada ya sekabari? Ini sudah ya. Oke, makasih Pak nggih. Oke.